أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita melanjutkan pembahasan ilmu tauhid kita dengan pegangan kitab Tijan Antarori karangan Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani. Sebelum memulai, mari kita berniat bersama-sama. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hassa 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa tilalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqulu rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين قال ويجب في حقه تعالى الوجود. Maka wajib pada hak Allah Ta'ala sifat yang bernama wujud atau eksis. Wajib di sini adalah wajib akli dengan makna yang telah terdahulu, yaitulah ma la yumkinu adamuhu, sesuatu yang tidak mungkin tidak ada. Maka pengertiannya adalah tidak mungkin tidak ada pada hak Allah Ta'ala sifat wujud. Wajib pada hak Allah Subhanahu wa Ta'ala sifat wujud zat yang la yaqbalul adama, yang tidak menerima ketiadaan. Azalan wala abadan, baik di waktu azali atau waktu abad. Azali ini adalah, kata ulama tauhid, azali waktu di mana di situ hanya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala sang pencipta dan belum menciptakan satu pun daripada ciptaannya. Sedangkan abad itu adalah waktu di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan ciptaannya. Wa huwa sifatun nafsiyatun. Wujud itu ialah sifat nafsiyah namanya. Sifat diri. Ai subutiyatun, yang yakni sifat subut, sifat yang tetap. Yadulul wasfu biha, yang menunjukkan karakternya dengan sifat nafsiyah tersebut, ala nafsi zat, atas hakikat zat, duna makna zaidin alaih, tidak makna yang lebih atas zat. Jadi wujud ini hanya menunjukkan kepada hakikat zat, tidak lebih dari itu. Wa yakfil mukallafa ay ya'rifa annahu ta'ala mawjudun wujudan wajiban. Dan cukup akan orang yang mukallaf oleh bahwa ia ma'rifat, mengenal, ya, ma'rifat sebagaimana telah lalu dengan makna idrakun jazimun bihaisu laisa ma'ahu taraddudun muwafiqun lil waqi'i nasyi'un an dalilin. Cukup buat orang mukallaf itu oleh bahwa dia meyakini dengan keyakinan yang teguh bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu didapati wujudnya itu dengan wujud yang wajib. Artinya wujud yang tidak menerima ketiadaan, atau wujud yang tidak bisa diterima oleh akal, bahwasanya sifat wujud itu tidak ada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yajibu alaihi ay ya'rifa anna wujudahu ta'ala ainu zatihi aw ghairu zatihi.
Dan tidak wajib atas orang mukallaf itu ya'rifa, bahwa dia mengetahui, meyakini bahwasannya wujudnya Allah Ta'ala atau eksistensinya Allah Ta'ala itu ainu zatihi adalah hakikat zatnya, au ghairu zatihi, atau sifat eksistensi itu bukanlah zatnya. Li'anna zalika, oleh karena hal itu, oleh karena bahwasannya pembahasan tentang eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah memang hakikat zatnya atau bukan hakikat daripada zatnya itu, min ghawamidi ilmil kalam, ini termasuk ke dalam hal-hal yang rumit di dalam ilmu kalam atau ilmu tauhid. Karena di dalamnya pendapat yang berbeda di antara ulama ahli kalam. Yang disepakati adalah bahwasanya wajib pada hak Allah Subhanahu wa Ta'ala itu wujud sifat, wujud zat yang tidak menerima ketiadaan. Itu yang disepakati. Adapun sifat wujud itu, sifat eksistensi itu pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah dia itu adalah memang hakikat zatnya atau bukan hakikat zatnya, maka ini ada dua pendapat ulama yang ini hanya mampu dipahami oleh orang-orang yang khusus. Wadidduhul adamu, dan lawanan sifat wujud itu adalah adam. Jadi kontradiksi atau yang berlawanan dengan sifat wujud itu adalah adam, artinya tidak ada. Wa dalilu ala zalika ay wujudillahi ta'ala, dan dalil, yakni argumen atas yang demikian itu, yakni atas wajib wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wujudu hazihil makhluqati, yaitulah adanya ciptaan-ciptaan ini. Jadi bukti adanya Allah, adanya ciptaan-ciptaan ini. Wa kaifiyatu tartibi iqamati dalili ala wujubi wujudihi ta'ala antaqula, dan cara menyusun, mendirikan, membuat argumen tentang wajib adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau argumen tentang wajib sifat eksistensi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, antaqula, yaitu bahwa engkau mengatakan, jadi engkau membuat pernyataan, al-alamu minal arsy ilal farsy hadisun ay mawjudun ba'da adamin. Al-alamu, alam semesta itu, minal arsy, yang dia itu daripada arsy, makhluk terbesarnya Allah, ilal farsy, makhluk terkecilnya Allah, hadisun, itu baru. Maksudnya baru, ay mawjudun ba'da adamin, dia didapati setelah ketiadaan. Jadi ingat ya sahabat semua, kalau ada kata-kata hadisun, itu maknanya sesuatu itu didapatinya dari tidak ada. Jadi tadinya tidak ada, kemudian ada, itu namanya hadis. Wa kullu hadisin lahu sani'un. Dan pernyataan yang kedua, ya, kullu hadisin lahu sani'un. Setiap yang baru ada padanya pembuat atau pencipta. Wajibul wujudi, yang keadaannya wajib wujud. Wajibal wujudi, yang keadaannya wajib wujudnya. Nah, dari dua pernyataan itu, setiap alam itu hadisun, baru, wa kullu hadisin lahu sani'un, dan setiap yang baru ada penciptanya yang wajib wujudnya, maka konklusinya atau natijah atau kesimpulannya, wal alamu lahu sani'un, maka alam semesta ini memiliki pencipta. Nah, pernyataan Anda yang pertama, al-alamu hadisun, itu namanya premis mayor, dan wa kullu hadisin lahu sani'un, itu premis minor. Nah, kemudian dibuang kata-kata yang sama di antara premis mayor dan premis minor. Di situ didapati kata yang sama adalah hadisun. Sehingga muncullah natijah atau kesimpulan atau konklusi dengan kata-kata al-alamu lahu sani'un. Maka kesimpulannya, alam semesta ini ada penciptanya. Nah, jadi sahabat semua, inilah salah satu bentuk logik ya dalam kaidah akliyah untuk menetapkan sesuatu dengan hukum akal, yakni dengan metode logika. Ini
dinamakan qadiyah hamliyah atau preposisi kategori. Kategori pertama namanya premis mayor, kategori kedua premis minor, dan disimpulkan dengan konklusi namanya. Summa kaunus sani'i huwallahu ta'ala mustafadun min dalilil wahdaniyati. Kemudian keadaan sang pembuat itu ialah Allah Subhanahu wa ta'ala, itu diambil pengertiannya daripada dalil wahdaniyah. Nanti akan dibahas ya argumentasi daripada sifat Allah Ta'ala wahdaniyah. Wa haitsu wajaba lahu ta'ala al-wujudu istahala alaihi didduhu. Dan bila mana telah wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala sifat wujud, maka mustahil atas Allah Ta'ala sifat lawanannya atau yang kontradiksi dengan sifat wujud tersebut, yaitulah adam. Wajib secara akal Allah Ta'ala itu ada, mustahil tidak ada. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidani